makin banyak keluarga yang akan diperlengkapi dengan materi seperti ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat bersyukur kalau boleh mendengarkan materi ini, karena saya berharap saya boleh mendengarkan atau mengertinya berapa tahun sebelumnya. Jadi saya melihat betapa luar biasa kalau Bapak Ibu masih anak-anak, masih kecil misalnya ya, atau belum punya, mempersiapkan mempersiapkan apa namanya pemikiran-pemikiran seperti ini. Hanya memang Bapak Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau sudah mendengarkan materi ini lalu melihat kekurangan di sana sini ya, karena memang tujuannya adalah melihat apa yang kita bisa tingkatkan daripada parenting kita ya. Kita menjadi orang tua ada hal-hal yang kita bisa tingkatkan menjadi better ya, menjadi lebih baik ya. Mari kita akan masuk di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, terima kasih untuk Yesus Tuhan yang datang ke dunia, mati buat kami, bangkit dan hidup buat kami, mendoakan kami sampai saat ini. Kami bersyukur biarlah melalui pembagian materi ini Tuhan dipermuliakan. Tuhan mampukan kami dapat terus meningkatkan diri kami menjadi orang tua, bahkan suami istri, sehingga hubungan kami dengan anak-anak kami, hubungan kami dalam keluarga kami ada peningkatan karena kami diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus terus mengurapi hamba-Mu dalam segala keberadaannya, kekurangan dan ketidaklayakan. Tuhan melayakkan dengan darah Yesus dan Tuhan juga memberkati setiap kami yang bersama-sama belajar, berkati perekonomian, kerohanian, masalah-masalah kami boleh kami selesaikan setelah mendengarkan materi ini, boleh ada solusi-solusi dan Roh Kudus boleh menolong kami semuanya. Terima kasih kami boleh memiliki Allah Tritunggal yang sangat mengasihi kami. Kami patahkan segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu. Tuhan boleh melindungi kami di dalam konsentrasi, di dalam listrik, internet, dan semua peralatan yang kami pakai, Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini demi Yesus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya ini lulusan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk program MDiv-nya ya. Pernah belajar di Deinin maupun di MTH juga. Oke, kita akan belajar tentang nanti izinkan saya untuk akan ada materi-materi yang akan dilompati di bagian-bagian tertentu dan materi ini diharapkan boleh menambah wawasan kita, memperkaya kita ya. Materi ini sangat sangat eh, cukup banyak ya. Bisa 70 lebih poin, cuman saya coba untuk kita melihat yang bisa kita mengerti, yang kita bisa praktekkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada kisah yang menarik begitu ya dari Randy. Nah, dia suatu hari didatangi oleh seorang bapak ya, yang untuk
mau men, mau meminta pertolongan buat anaknya ya. Anaknya ini bermasalah sekali, eh, tidak menurut, berkelahi ya. Jadi tidak 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 apa namanya sangat tidak kooperatif begitu. Dan bapaknya kesulitan menangani anak ini. Nah, lalu anak ini baru pergi ke satu tempat, udah pindah, dia mencuri sepedanya orang begitu ya. Jadi ada kasus. Nah, lalu datanglah kepada dok, Dr. Randy Schroeder ini ya. Lalu Pak Randy Schroeder itu berdialog ya, mengajak untuk mau menolong anak ini ya. Salah satu masukan-masukan adalah dia minta kepada bapaknya untuk coba bapak tiap ada kesempatan untuk pergi keluar jalan pagi bersama anak itu. Nah, kemudian bapak itu mempraktekkan ya untuk ngobrol, cerita. Nah, lalu kemudian Pak Randy juga memberikan masukan coba waktu sambil berjalan itu jalan olahraga itu coba berikan sentuhan ya 12 kali minimal ya dalam momen-momen tertentu. Nah, itu akhirnya mengubah anak ini Bapak Ibu ya. Jadi artinya bagaimana ada hal-hal yang bisa dilakukan itu bisa memberikan perubahan kepada seorang anak yang memang membutuhkan ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang kosong. Nah, ketika kebutuhan itu dipenuhi, yaitu mengubahkan seorang anak ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kalau Bapak Ibu melihat persoalan-persoalan ya, apa namanya, yang terjadi di masyarakat kita, kita melihat Bapak Ibu ya, persoalan ada anak yang berkelahi ya, perang perang bantal, bantalnya dimasukkan batu begitu ya, disaling memukul dan satu anak meninggal. Ya ini di Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat pergumulan-pergumulan seperti itu di bangsa ini ya. Ada lagi anak yang karena masalah ekonomi ya, anak umur 12 tahun lalu dia bunuh diri begitu karena masalah perekonomian. Jadi Bapak Ibu eh, sangat penting sekali ya untuk orang tua boleh memiliki skills ya, ke keahlian-keahlian sederhana yang bisa untuk mengubahkan dan mengubahkan masa depan anak itu menjadi masa depan yang seperti Tuhan kehendaki ya. Nah, mengapa kita perlu mendengar dari Randy Schroeder ya? Eh, Berapa materi memang dari buku beliau, tapi ada dibantu oleh materi-materi yang lain ya, dari salah satunya dari AI ya. Em, te- Apa namanya, PowerPoint-nya dibantu dari AI Notebook LM. Mengapa kita perlu mendengarkan beliau ya? Karena beliau jam konseling begitu panjang, bertemu dengan pasangan dan orang tua, banyak yang terbantu ya. Udah 25 tahun menjadi pastor, profesor konseling, eh, lalu udah 50 tahun pernikahan ya, sudah punya dua anak, enam cucu. Eh, Mari dengan kita punya visi ya, eh, ada visi untuk ketika kita punya visi di dalam parenting ya, eh, kita boleh mengerjakan parenting ini dengan sukacita dan menjadi muda karena ada hal yang kita tahu apa yang kita perlu kerjakan. Ya, without vision, the people perish. Ya, tanpa visi, apa yang mau kita kerjakan di depan, apa yang kita perlu lakukan, ya, Kak, kita keluarga bisa bermasalah ya,
bisa merugikan, ya Bapak Ibu ya. Jadi betapa pentingnya pengertian-pengertian yang kita mau pelajari pada saat ini ya. Ini adalah eh, kasih karunia Tuhan kalau kita boleh memahami kebenaran-kebenaran yang eh, kita boleh mengerti. Nah, ini dibagi oleh beliau ya, buku ini dibagi menjadi 7 bagian ya. Habits that makes parenting foundation, ya kebiasaan yang menjadi dasar parenting. Habits that build a strong relationship, kebiasaan-kebiasaan yang membangun relasi yang kuat. Habits that help apply the rules, ya kebiasaan-kebiasaan yang menolong untuk dapat menerapkan menerapkan aturan aturan-aturan. Kemudian yang berikutnya habits that establish encouraging atmosphere, kebiasaan-kebiasaan yang membangun atmosfer yang memberikan semangat, dorongan begitu ya. Di chapter 5-nya habits for happy healthy life, kebiasaan hidup yang sehat dan berbahagia. Habits that prepare a child for the world, kebiasaan-kebiasaan yang mempersiapkan seorang anak masuk ke dalam dunia begitu ya, masuk menghadapi dunia kehidupan yang kejam, yang sulit begitu. Yang ketujuh habits that strengthen faith ya. Kebiasaan-kebiasaan yang menguatkan iman. Bapak Ibu di dalam habits yang chapter 1 ini ada berapa poin begitu ya. Berapa poin sampai 7 pun ada poin-poinnya. Nah, kita akan melihat secara cepat. Nah, saya nanti akan beri kesempatan kalau di dalam setiap chapter, ya setelah selesai satu poin, Bapak Ibu boleh berinteraksi, menambahkan, atau mau bertanya ya, kita sama-sama saling memperlengkapi dan belajar. Ini kebiasaan yang membentuk dasar parenting ya. Nah, Bapak Ibu, pertama itu kita perlu punya tujuan di dalam menjadi orang tua ya. Jadi artinya kita jadi orang tua tidak hanya membesarkan anak untuk anak itu nikah ya, tidak merepotkan kita lagi begitu, mereka sukses, hanya tujuan sebatas itu saja. Tetapi kita perlu anak kita perlu melakukan hal seperti ini ya. Jadi artinya 0 sampai 18 tahun itu anak-anak di bawah asuhan kita, kita mendidik mereka ya. Nah, nanti setelah itu umur 18 tahun sampai mereka dipanggil Tuhan, ya, itu mereka bisa ada satu tujuan yang kita rindu mereka adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mereka menjadi anak-anak yang memiliki kekudusan hidup, ya, kesalehan, ketaatan, ya. Mereka nanti akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi ya. Artinya memiliki nilai-nilai kebenaran dalam generasi-generasi berikutnya. Kemudian juga membangun hubungan yang kuat begitu ya. Jadi artinya relasi relasi kita ini menjadi relasi yang baik orang tua dengan anak ya. Bapak Ibu, contoh saya teringat eh, anak yang dibesarkan sekedar dibesarkan saja ya dengan asal sukses ekonomi, ya mereka ada yang orang tuanya sudah tua, dimasukkan ke panti jompo dengan pemikiran tidak mau repot begitu ya. Mereka nggak mau susah, mereka nggak mau peduli, mereka nggak mau orang tua ini ngerepoti mereka begitu ya. Ada lagi orang tuanya masih di rumah sakit ya, sedang sekarat begitu mau meninggal, anaknya berkelahi rebutan harta ya, rebutan rebutan materi.
Nah, Bapak Ibu, tentu kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita perlu melakukan sesuatu di dalam parenting ketika anak-anak masih bersama dengan kita ya. Jadi bukan sekedar kontrol ya, mengendalikan mereka, tapi kontrol itu menguasai anak seperti anak itu harus mengikuti seperti yang kita mau ya. Bukan seperti itu, tapi kita mau anak-anak itu bisa nantinya setelah umur 18 tahun sampai mungkin di atas 80 tahun begitu, mereka bisa menjadi pemimpin buat diri mereka sendiri. Mereka bisa membuat keputusan-keputusan bijak, ya, pada siapa mereka berteman, ya, pada siapa mereka memilih teman hidup, pada siapa mereka mempercayakan bisnis mereka, ya, sehingga Bapak Ibu kalau tahu ada seseorang komika yang punya uang 52 M lalu dipinjamkan ada temennya yang pinjam ya, teman politik pinjam, lalu kemudian akhirnya 52 M dipinjamkan, lalu orang yang meminjam itu Bapak Ibu kena kasus korupsi dan akhirnya si komika ini yang sudah mengumpulkan uang 52 M itu harus kehilangan uangnya Bapak Ibu ya dan rela melepaskan uangnya karena dia mengatakan kalau saya stroke itu lebih parah lagi. Sudah saya memutihkan. Dia datang ke penjara, dia mengatakan hutangmu tak putihkan gitu ya. Nah, jadi artinya anak-anak yang punya kemampuan ya untuk mengambil keputusan yang tepat bagaimana ya. Nah, semakin kuat hubungan kita, semakin anak itu mau mendengarkan kita ya, mempercayai bimbingan-bimbingan kita. Nah, karena itu kita sebagai orang tua ini sebagai pemimpin ya, bukan bos. Ya, memang orang tua tidak ada yang sempurna. Jadi kita perlu memberikan diri kita kasih karunia. Ya, kalau kita salah kita boleh mengatakan minta maaf ya, ke- minta maaf kepada anak-anak kita dan mengatakan maukah kamu memaafkan saya? Karena ada orang tua Bapak Ibu yang seumur hidupnya nggak pernah ucapkan minta maaf sama anaknya. Ada seperti itu ya Bapak Ibu. Dia udah melukai anaknya luar biasa, tapi tidak ada keluar kata satu kata maaf pun ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa anak-anak seperti apa ya. Ada orang tua yang mengusir anaknya waktu masih umur 5 tahun ya, masih kecil anaknya melakukan satu kesalahan itu diusir malam-malam pergi dari rumah begitu ya anaknya nangis apa dan itu diingat sampai dia kuliah itu masih diingat ya ketika ayahnya meninggal baru kemudian temennya bilang itu maafin itu papamu ya ya baru dia melepaskan maaf tapi papanya udah meninggal ya baru meninggal berapa hari yang lalu jadi Bapak Ibu melihat betapa penting kita sebagai orang tua boleh menjadi seorang pemimpin, bukan bos ya. Kalau bos itu mendikte, mengkritik, menciptakan ketergantungan, fokusnya kepatuhan saat ini. Tapi kalau pemimpin, kita itu mau membimbing, mendengar, mengajukan pertanyaan, mendorong pertumbuhan, fokusnya kebijaksanaan masa depan ya. Nah, sebagai pemimpin ya, kita dipanggil menjadi contoh ya. Karena contoh itu adalah guru yang terbaik. Ya, ada istilah example is not the best teacher, example is the only teacher ya. Jadi contoh itulah guru satu-satunya. Jadi anak itu melihat contoh ya. Dia merekam
kita sebagai orang tua ketika kita stres, bagaimana kita berbicara kepada pasangan kita, bagaimana perkataan kita apakah sesuai dengan tindakan ya. Ketika saya berbagi seperti ini, ada anak-anak yang mendengarkan yang saya sharingkan ya. Jadi mereka juga bisa melihat seperti apa saya begitu kan. Nah, eh, pemimpin ya sebagai orang tua yang sebagai pemimpin bisa self correct ya, bisa mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, bisa lihat kekuatan kita dan apa yang terus bisa kita kembangkan, lihat kekurangan dan terus berani diubahkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh memberikan penilaian diri kita sendiri sebagai orang tua dalam parenting ya, nilai kita berapa? Kalau dari D minus sampai A minus, nilai kita sebagai orang tua berapa ya? Jadi memang jangan berharap kepada nilai A ya, karena memang tidak ada orang tua sempurna, tidak ada anak yang sempurna ya. Contohnya adalah misalnya kita lihat aja buah roh di dalam diri kita ketika kita menjadi orang tua ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Seberapa baik kasih kita, sukacita kita, damai kita ya. Ya itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat diri sebagai orang tua, nilainya berapa ya? Saya sendiri saya menilai diri saya masih B minus ya. Ini subjektif sekali ya. Jadi saya berharap ke depan bisa B, B plus, bisa A minus begitu ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini saya melihat ya. Apalagi setelah membaca materi buku ini saya melihat, waduh, ini ada hal yang saya kurang di sini ya. Nah, saya rindu bisa masih Tuhan kasih karunia untuk memberikan itu kepada anak-anak saya ya, memperlengkapi. Kemudian sebagai seorang pemimpin kita dipanggil membangun relasi yang baik ya. Karena begini Bapak Ibu ya, relasi itu eh, sangat penting ya. Jadi di dalam dunia, di sekolah, di pekerjaan, kalau kita taruh rules, ada aturan-aturan, tapi minus relasi yang baik, itu anak-anak akan memberontak ya. Anak-anak akan memberontak. Ada anaknya hamba Tuhan yang sangat memberontak sekali terhadap papanya yang hamba Tuhan ya, pendeta. Lalu ketika si Randy ini ya, Dokter Randy ini mengingatkan, anakmu seperti itu loh. Lalu Pak Pendeta itu bilang sama Dokter Randy, yang penting kembali kepada Alkitab. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Lalu Dokter Randy juga mengingatkan ada ayat yang lain bahwa orang tua jangan membuat sakit hati anakmu ya. Itu artinya pentingnya sebuah relasi yang baik gitu ya. Jadi jangan hanya aturan, 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 tetapi minus relasinya. Jadi memang tujuannya itu kan bukan kesempurnaan, tetapi menolong anak itu bisa bertanggung jawab. Menolong anak bisa membuat keputusan yang bijak begitu. Ya, jadi nanti relasi diperlukan, rutinitas diperlukan ya, memberikan rasa aman ketika ada rutinitas, jadwal tidur, makan, belajar, ada responsibilitas dan aturan ya, 4R, stabilitas keluarga. Nah, ini ada kerutinan yang tadi dimaksudkan ya, makan bersama, doa bersama, ke gereja bersama. Waktu makan ini tidak 4C ya, kritik, komplain, curse sama korek ya. Waktu makan biar menjadi satu tempat yang tidak saling kritik, mengeluh, mengutuk ya, atau mencoba membetulkan ini salah. Tapi ya menjadi tempat yang sharing apa
apa hal-hal yang menarik hari ini, apa hal-hal yang mau dikerjakan, ya, hal-hal yang orang bisa sharing begitu ya, bisa sukacita bercerita. Nah, kemudian ada rutinitas tidur yang rutin ya, doa bersama sebelum dan sesudah makan. Oke, ini tiap kita bisa berbeda-beda, cuman ini pemikiran apa ya namanya simple habits ya yang diusulkan. Kemudian yang berikutnya ajar anak bertanggung jawab ya. Contoh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah. Nah, ini akan menolong anak bisa belajar disiplin dan kepercayaan diri ya. Jadi anak diberikan pekerjaan rumah sejak masih kecil. Aturan-aturan itu meningkatkan kemerdekaan ya. Kalau ada aturan jadi lebih tahu mana yang benar, mana batas, mana sampai di mana boleh bermain, begitu ya. Jadi ada kemerdekaan malah yang terjadi ya kalau ada aturan, karena itu sangat penting ada aturan. Nah, ada 4E yang luar biasa ya. Kita sebagai orang tua perlu menerapkan 4E di dalam bahasa Inggris, tapi 4P di dalam bahasa Indonesia ya. Acceptance, affection, attention, appreciation ya. Dalam bahasa Indonesianya penerimaan. Sekarang saya coba jadikan P ini ya, kasih sayang ini penyayangan begitu ya, perhatian dan pujian. Acceptance itu artinya kita menerima anak kita apa adanya. Ya, bukan berarti kalau dia salah tidak dikoreksi, tapi kita menerima anak apa adanya ya. Affection itu menyayangi ya. Jadi kita boleh berkata, aku mengasihi kamu anakku ya. Aku mengasihi kamu tiap hari biarlah aku mengasihi lebih daripada yang kemarin gitu. Jadi tetap ada komitmen mengasihi ya, memeluk, memegang kepalanya, mencium ya. Lalu attention, perhatian. Ada perhatian yang kita bisa berikan kepada anak-anak dan apresiasi, pujian-pujian ya. Saya menghargai tanggung jawabmu, saya menghargai kerja kerasmu, saya menghargai kejujuranmu, saya menghargai eh, mau menolong adik dan seterusnya, seterusnya ya. Jadi coba melihat hal yang baik, tangkap dan berikan pujian begitu. Karena pujian itu boleh menjadi kekuatan untuk seseorang boleh tetap mengembangkan hal-hal yang baik ya. Jadi hal-hal yang baik itu lebih banyak berkembang karena pujian, bukan karena kritik. Nah, kualitas yang memperkuat jiwa anak ya. Kita rindu anak-anak punya moralitas ya. Tahu baik dan yang tidak baik, yang jahat, salah dan benar ya. Itu menjadi fondasi kebenaran di tengah masyarakat. Lalu anak itu juga perlu punya tekad yang keras ya, determinasi, kemampuan bangkit kembali, resiliensi ya. Tidak menjadi anak yang terlalu dilindungi sehingga dia tidak berani untuk resilient, untuk berjuang, untuk terus bangkit ketika dia gagal. Kemudian integritas ya, karakter ya. Jadi ini yang mau dibangun di dalam diri anak-anak ya. Karena itu kita butuh saling menghormati ya, orang tua perlu menghormati anak-anaknya. Lihatlah anak itu berapa puluh tahun ke depan dia adalah pemimpin ya. Dia adalah orang yang hebat dipakai Tuhan ya. Dia adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi kita perlu melihat bukan hanya sekarang ini tetapi ke depan dia akan menjadi seperti apa. Karena anak yang diperlakukan demikian menjadi anak-anak yang berkembang lebih luar biasa ya karena mereka diperlakukan dengan bagaimana mereka akan berkembang seperti itu juga ya.
Itu namanya self-fulfilling prophecy-nya. Jadi nubuatan yang digenapi ya, karena ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini contoh seorang guru dan murid ya di Amerika. Ada anak wanita itu karena dia nulisnya bagus, gurunya itu hanya nulis note begini, tulisan di kertas kecil ya. Nanti kalau kamu wisuda di Harvard, saya minta diundang sama kamu ya. Harvard itu sekolah yang luar biasa ya di Amerika, sekolah yang kenamaan ya, yang sangat sangat orang kepingin masuk Harvard di sana. Lalu Bapak Ibu, berapa belas tahun kemudian anak itu mengundang gurunya, ya, undangan anak itu sudah posisi doktor ya, posisi S3, gurunya diundang. Hanya karena sebuah kertas itu boleh boleh membuat seorang anak luar biasa ya. Ya, ketaatan membawa keputusan yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak belajar punya ketaatan ya. Jadi caranya dengan memberikan pilihan dan konsekuensi ya. Jadi contohnya kamu mau tenang atau kamu mau masuk kamar ya. Ini konsekuensi ya. Kamu yang putuskan. Ya. Jadi kamu bisa bertanggung jawab, tenangkan diri atau kalau dia tantrum gitu ya, nggak, kamu pilih masuk kamar atau eh, kalau konsekuensinya berarti jika dia tetap tidak nurut ya, berarti kamu telah memutuskan untuk masuk kamar karena kamu memilih tidak tenang. Jadi itu orang tua yang memberikan untuk anak itu melihat, oh itu pilihannya dia sendiri, begitu. Jadi anak belajar bertanggung jawab, letakkan tanggung jawab keputusan di tangan anak ya, bukan emosi orang tua. Jadi kalau orang tua nggak ngerti kan, kadang-kadang orang tua marah, orang tuanya yang emosinya kacau begitu kan. Harusnya kan anaknya yang kacau ya, anaknya bertanggung jawab begitu. Ya. Jadi memberikan pilihan itu ya. Ini tentu di dalam konteks bisa macam-macam hal ya. Tapi konsep ini bisa diterapkan. Pilihan, memberikan pilihan dan konsekuensi. Lalu hal yang menghindari ekstrim pengasuhan yang keliru ya, overprotective, terlalu melindungi sehingga anak nggak punya resiliensi ya. Artinya apa? Sampai batas mana sih yang anak bisa jangan kita tolong ya. Yang anak bisa biar dia lakukan bagian dia. Controlling ya, terlalu banyak aturan. Anak patuh karena takut. Saya bertemu dengan orang tua yang anaknya sudah kuliah itu Bapak Ibu ya. Ada cowok yang anaknya perempuan, ada cowok yang mendekati itu, langsung dia mengatakan tidak boleh pacaran. Akhirnya backstreet kan di belakang kan. Ketemu si bapaknya itu bisa ngelabrak si cowoknya itu ya. Jadi controllingnya luar biasa ya. Anaknya mau masuk jurusan tertentu, papanya minta perlu ini, perlu saya ingin kau masuk yang bidang eksat ya. Dileskan apa udah daftar di universitas negeri diterima, tapi kemudian anaknya itu nggak mau karena itu bukan minatnya ya. Dia nangis-nangis sama akhirnya dengan terpaksa akhirnya dia dibolehkan masuk yang bidang yang anaknya itu mau ya. Lalu yang lain lagi permisif ya. Aturan tidak ditegakkan ya. Anak bingung dan tidak disiplin. Nah, ini saya termasuk dari orang tua yang permisif ya. Semua boleh. Tidak pulang pun boleh ya. Tidak pulang rumah, pulang besok boleh ya. Yang penting jangan sampai kecelakaan karena kalau kecelakaan itu berarti keluar uang. Nah, jadi ini perlu dihindarkan, pengasuhan itu perlu seimbang, tegas, dan kasih sayang ya. Oke, ini tadi sudah, ini apa namanya? Ini adalah eh, summary-nya ya. Jadi utamakan relasi ya.
Hmm, oke, kita lihat saja yang lain. Di bagian bab kedua, kebiasaan yang membangun hubungan yang kuat ya. Nah, ketika meminta kepada anak itu coba pakai istilah bukan perintah yang artinya perlawanan tetapi permohonan ya. Maukah kamu menolong? Will you please? Kalimat perintah itu memicu perlawanan ya. Tapi kalau maukah kamu itu memberikan martabat dan pilihan, memicu kerjasama. Nah, ini cinta verbal yang tanpa syarat ya. Aku mencintaimu apapun yang terjadi. Aku mencintaimu lebih lagi besok daripada hari ini. Aku bangga kepadamu. Jadi pakai perkataan-perkataan begini ya. Jadi Bapak Ibu perlu berkata-kata kepada anak ya. Kata-kata cinta yang boleh memberkati. Oke, ini. Nah, lalu cinta fisik yang tanpa syarat ya. Tepukan di punggung, mengajak rambutnya, pelukan ya, remasan tangan penuh kasih. Sentuhan itu menurunkan tekanan darah dan menghubungkan hati. Studi menunjukkan bahwa di penjara-penjara itu ada 90% dari anak-anak yang masuk penjara itu. Orang-orang yang masuk penjara, mereka adalah orang-orang yang jarang menerima sentuhan kasih sayang ya, atau label positif saat masa anak-anak. Mereka tidak mendapatkannya ya. Mereka ini hasil penelitiannya begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita boleh memberikan berkat ya. Sentuhan itu adalah berkat buat anak-anak kita. Sentuhan itu memberikan sebagai simbol saya memberikan penerimaan. Simbol kamu itu miliknya siapa? Simbol kasih kita ya. Dan Tuhan Yesus pun di dalam bertemu dengan orang-orang itu dalam menyembuhkan ya, ada 22 kali Tuhan Yesus memberikan sentuhan ya waktu mau menyembuhkan orang yang dia mau sembuhkan. Bertemu anak pun dia memeluk, memberikan berkatnya. Jadi kekuatan sentuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sentuhan itu memberikan bisa memberikan efek positif, memberikan kesembuhan, pemulihan buat tubuh ya. Jadi mari kita memeluk anak kita sesering mungkin. Bahkan remaja yang tampak keren pun dan menolak membutuhkan sentuhan untuk kesehatan mental mereka, Bapak Ibu ya. Jadi artinya, mari Bapak Ibu, oh anak-anak wanita yang cukup mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, mereka nggak akan cari-cari dari pria lain ya. Kalau anak-anak wanita kurang sentuhan, mereka cenderung masuk pacaran lebih awal ya. Masa SMA mereka berpacaran. Yang berbahaya adalah kalau mereka akhirnya sampai masuk kepada hubungan fisik ya, hubungan seks. Akhirnya mereka ditinggalkan. Itu melukai anak-anak kita ya. Dan kasus yang lain juga orang yang sudah umur cukup pun ketika masuk hubungan seks sebelum nikah, mereka akhirnya ditinggalkan oleh pasangannya. Dan itu luka yang mendalam sekali Bapak Ibu ya. Jadi mari kita melindungi anak-anak kita, Bapak Ibu ya, dengan kalau Bapak Ibu sebagai seorang ibu kasih tahu suami Bapak Ibu ya, kamu peluk anakmu gitu ya, kamu banyak berikan sentuhan buat anakmu supaya anak-anak kita yang cukup laki-laki pun juga sama ya membutuhkan sentuhan, wanita pun juga. Karena itu bagi yang Bapak Ibu yang apa namanya pasangannya tidak ikut, Bapak Ibu boleh sharingkan ini ya. Jadi sehingga ayah-ayah memberikan sentuhan, tentu sentuhan yang sehat, yang positif ya, bukan sentuhan yang tidak baik ya. Sentuhan yang
yang membangun, ya, bukan sentuhan yang bersifat hawa nafsu begitu. Oke, jadi habit yang baik ya, punya waktu berkualitas bersama anak-anak dan kuantitas ya. Kalau kita pikirkan waktu kita bersama-sama anak-anak itu bisa sangat singkat Bapak Ibu ya, 18 tahun. Kalau dia seandainya masih berkuliah bersama-sama di kota yang sama ya, ya masih beberapa tahun lagi bertemu. Setelah itu mereka akan pergi keluar kota ya. Kalau apalagi yang dari setelah lulus SMA itu kuliah, lalu setelah itu pergi ke luar negeri ya, sudah tidak lagi bersama-sama. Jadi waktu itu sangat singkat bersama anak-anak kita. Mari kita menghargainya ya. Lalu berikan vitamin harian Bapak Ibu ya. Kita mengapresiasi, memberikan label positif ya. Ada label itu sangat penting Bapak Ibu ya. Yang positif ya. Ini ada seorang anak yang tidak bisa diem gitu ya. Apa apa itu ini ya. Tapi kemudian dia sama Pak Pak Randy ini ya dipanggil, boleh enggak saya panggil kamu Mister Nice ya. Mister Nice jadi satu penghormatan. Ya, dia ternyata berubah ya setelah dipanggil dengan nama Mister Nice begitu. Ada ya berarti label itu sangat penting ya. Saya memanggil anak saya yang pertama namanya Samuel itu dia luar biasa ya, anak yang luar biasa. Ya, karena dia punya kemampuan-kemampuan logikanya sangat baik ya. Kemampuan matematikanya menonjol dan yang ya itu luar biasa ya. Saya sendiri tidak pinter matematika. Yang anak kedua saya panggil anak kedua saya panggil ajaib begitu ya. Ya, nah ini ada karakteristik yang menurut saya dia belajar dan berani begitu ya. Ya, contohnya kami punya anjing Shih Tzu ya. Dia lihat YouTube, langsung dia berani potong bersama saya. Apa pegang? Lalu kita potong apa namanya bulunya, dipotong sampai habis. Waktu itu masih SMP, jadi ya langsung lihat, langsung praktek dan bisa ya. Oke, itu contohnya, contoh saja. Dulu pernah waktu masa-masa COVID ya, beberapa tahun yang lalu, saya suruh dia potong rambut saya. Itu sudah lima tahun yang lalu ya. Dia potong rambut saya begitu, pakai alat pemotong. Ada waktu makan bersama-sama. Nah, waktu makan itu sangat penting melakukan tatap mata, pembicaraan positif ya. Boleh mengajarkan sopan santun di situ ya. Yang jangan dilakukan itu ya tidak lihat HP, TV, tidak ada omelan, tidak bahas konflik. Studi di Universitas Chicago menunjukkan anak-anak itu menyerap nilai kehidupan terutama di meja makan. Ya. Nilai-nilai kehidupan itu mereka serap. Jadi sangat penting boleh makan bersama-sama dengan anak. Label positif yang tadi itu ya, jangan mengatakan yang negatif, pemalas, nakal ya. Tapi katakan kata-kata yang baik sehingga anak itu menempel yang baik itu dan itu dia menjadi seperti yang label yang seperti itu. Ya, label yang positif Bapak Ibu perlu kreatif ya, menemukan label-label seperti itu. Aktivitas bersama ya secara teratur, kencan bulanan dengan anak ya, bersama-sama anak ya. Ada cerita spaghetti, seorang ayah diam saja saat anaknya makan spaghetti dengan tangan di restoran Italia. Karena dia menahan diri untuk tidak mengkritik, anak itu merasa diterima sepenuhnya dan hubungan ayah dengan anak yang buruk ini menjadi pulih ya, karena tidak mengkritiknya.
Mari luangkan Bapak Ibu waktu berdua saja sebulan sekali ya. Biarkan anak itu memilih tempat, aktivitas, tujuannya adalah koneksi hati ke hati. Ada malam keluarga mingguan ya, kebersamaan buat pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian di bab ketiga ini, tapi sebelumnya itu coba saya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin menambahkan, berkomentar, silakan kalau ada. Saya beri kesempatan. Apakah ada yang ingin memberikan, menambahkan, atau ingin bertanya, silakan kalau ada. Selamat malam Pak Daniel. Ya, selamat malam. Ya, saya Parisno Pak Daniel. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Daniel tadi. Saya masuk sudah di menit yang ke-22 kalau nggak salah itu. Soalnya Ya, lagi ya, masa masih kecil juga. Ya, jadi ya, eh, beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang Pak Daniel sampaikan tadi bahwa eh, anak-anak itu kita harus berikan ini ya sentuhan secara fisik juga ya. Kita harus berikan apresiasi atau kalau minta sesuatu kita mengawali dengan kata tolong ya itu bukan berarti kata perintah jadi seakan-akan kesannya apa pemerintah itu kan seakan-akan mereka tuh di ini loh diperlakukan sebagai bukan anak seperti itu ya kalau kita apa perintah jadi seakan-akan kita atasan mereka itu bawaan seperti itu tapi ya saya dapat beberapa hal sih sebenarnya sih menarik juga materi ini ya nah Pak Daniel yang menjadi pertanyaan saya. Tadi kan disinggung juga tentang ini ya responsibility sebenarnya ya tanggung jawab ya. dari seorang anak. Oh ya. Nah sampai sejauh mana sih sebenarnya tanggung jawab seorang anak di dalam eh, ini ya dalam keluarga terhadap papa mungkin atau terhadap mama atau mungkin terhadap hal-hal lain yang bisa dia dia ini ya dia lakukan tanggung jawab seperti apa Pak Daniel yang ingin saya tahu sebenarnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi tanggung jawab itu seperti yang di sini, Pak. Misalnya, ya kan, apa namanya, menghormati orang lebih tua, misalnya ya, adik menghormati kakaknya, menghormati orang tua. Hmm. Lalu kemudian apa namanya, bisa menggunakan kata-kata itu tidak toksit, ya. Jadi anak-anak itu kan sering ikut dengar YouTube di temennya ya, keluar kata-kata yang toksik, yang seperti JANCOK ya, apa kata-kata yang bicara masalah alat kelamin atau apa itu diucapkan sembarangan begitu, dan yang lain-lain ya. Jadi artinya kita bisa meminta untuk mereka bertanggung jawab begitu dengan kata-kata mereka begitu, lalu memberikan, kalau kamu melakukan, kamu mau tetap mengatakan ini atau kamu nggak pakai itu. Nah, jadi artinya anak suruh memilih. Kamu jangan pakai gadgetmu kalau kamu berkata-kata toksit. Jadi kamu sendiri yang pilih yang mana gitu. Eh, jadi jadi anak belajar bertanggung jawab, misalnya melakukan pekerjaan rumah saja ya. Jadi anak-anak dilatih untuk bisa melakukan pekerjaan di rumah ya, membantu, karena memang hasil penelitian ini menunjukkan anak-anak yang dilatih bekerja di rumah itu menjadi anak-anak yang lebih sukses. Mereka punya tanggung jawab. Ya, menurut saya itu tidak semua orang bisa melatih anak-anaknya ya. Karena mereka itu kalau anaknya bekerja, orang tua yang perfeksionis nggak mau anaknya ngotori gitu ya. Ngotori eh, rumah atau mengotori apa namanya, dapur. Akhirnya anaknya nggak usah kerja. Padahal padahal keliru. Seharusnya anak-anak dilatih bisa bekerja apapun ya. Sudah melakukan tugas-tugas rumah, chores ya. Melakukan tugas-tugasnya itu mereka ya jelas sangat baik ya. Nah, dan saya memang dalam hal itu masih PR ya. Saya sendiri banyak kekurangan dalam hal itu yang
bagian memberikan anak-anak bisa melatih mereka bekerja itu ya. Jadi saya ketika baca materi ini, saya melihat, aduh ini ya banyak kekurangan. Saya sendiri ada mengevaluasi ya saya sendiri dalam hal ini masih mungkin nilainya D plus begitu ya, perlu peningkatan. Terima kasih, tapi ini masukan yang luar biasa ya, Bapak memberikan respon yang maksudnya membuat kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Oke, Terima kasih sorry. Pak Daniel. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih. Ya, oke nanti lanjut lagi. Silakan nanti ada respon lagi ya. Saya lanjut supaya nanti kita bisa terus respon ya. Kebiasaan yang membantu menerapkan aturan yang mungkin nanti ada yang saya akan lewat karena memang materi cukup banyak ya. Anak-anak perlu diberikan akibat logis dan alamiah dari apa yang mereka lakukan ya. Eh, Kalau mereka terlalu banyak makan misalnya ya, mereka jadi nggak sehat secara fisik begitu. Anak-anak perlu diberikan pengertian akibat logis ya, lalu belajar disiplin dengan tegas, konsisten ya, tidak usah hitung satu, dua, tiga ya. Jadi itu juga tidak membangun, tidak positif. Jadi langsung ada anak yang misalnya dia tentram emosinya ya, mukul orang tua atau apa, langsung pegang, langsung pindahkan begitu ya. Jadi itu ketegasan-ketegasan kepada anak ya, mendisiplin yang baik sehingga anak bisa belajar. Ya ini minta dengan sopan yang tadi itu ya, maukah ya suruh memilih. Kalau kamu nggak mau ya, berarti kamu memutuskan untuk tidak menggunakan HP ini karena kamu memilih untuk tidak membereskan kamar. Jadi kamu pilih membereskan kamar atau tidak menggunakan HP kalau kamu tidak mau membereskan. Jadi anak itu yang memilih ya. Hapus kata saya menghukum kamu ya, tapi ganti dengan tanggung jawab di pundak, taruh di tanggung jawab di pundak anak. Ini hukum nenek ya, grandma's law itu. Ya, ketika kamu, jadi menggunakan bahasa ketika kamu ini, maka kamu, contoh, jika, jika apa itu, jangan pakai kata jika, tapi ketika kamu sudah makan sayur, kamu boleh makan kue. Nah, ini meyakinkan bahwa anak itu mampu ya. Jadi keuntungannya mengajarkan disiplin dan urutan prioritas tanpa perdebatan emosional ya. Kerja dulu baru main. Ya, saya pikir ini kalau semakin orang tua mengerti ini, semakin awal, semakin tidak perlu banyak emosional begitu. Jadi pakai when ya, ketika kamu sudah melakukan ini, maka kamu boleh ini gitu ya. Tidak usah pakai kata jika. Kemudian ada waktu istirahat yang baik karena kondisi pakai gadget ini membuat anak-anak tidurnya makin malam ya. Ketika makin malam, fisiknya malah menurun ya, mudah kena flu ya karena mereka mau terus makin main gadget ya. Makanya saya juga bicara ini kepada anak-anak juga yang ini spanking ya. Oke, hindari kata hukuman ini yang tadi ya. Ya oke, saya akan lom- saya akan lompat-lompat. Sangat penting untuk orang tua tidak berdebat ya, tidak berargumentasi ketika memberikan disiplin, memberikan aturan, dan orang tua berdiam diri ya, artinya singkat diam untuk orang anak itu bisa melihat kewibawaan orang tua dan mereka menurut begitu. Simpan kata tidak untuk hal-hal yang penting saja ya. Jadi ya, orang tua kalau suka ngomong tidak, 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 tidak gitu, itu tidak terlalu positif ya. Kecuali memang
tidak itu untuk sesuatu yang akan mencelakakan anaknya, merugikan anaknya, baru kata tidak itu dipakai. Jadi lebih baik menggunakan kata ya, itu artinya menimbulkan anak itu percaya kepada orang tua ya. Artinya kata tidak itu kalau memang betul-betul penting saja ya. Jadi kalau segalanya tidak itu hal kecil-kecil tidak semua begitu ya. Jadi anaknya bingung mana yang iya begitu. Oke, ini tadi sudah, ini sudah ya, ini sudah, ini sudah. Oke. Jadi bisa mengatakan hmm, saya bersemangat untuk sekolah, jadi mengubah pola berpikir, kecemasan dan perfeksionis ya. Jadi fokus kepada usaha. Jadi anak itu dilihat bukan kepada nilai yang utama, tetapi kepada usahanya ya. Jadi anak tidak harus fokus kamu harus ranking, nilai harus 100 apa tetapi usahamu itu lebih penting daripada hasilnya ya. Jadi melatih seperti itu, fokus pada usaha bukan pada kesempurnaan. Sehingga kalau anak itu sudah nilainya misalnya dia 70 atau 80 tapi dia udah memberikan usaha yang maksimal, kita sebagai orang tua perlu merayakan ya, bersyukur, memberikan pujian, apresiasi karena yang dilihat itu adalah usahanya. Ya, ini yang saya pikir orang tua perlu melihat nilai seperti ini ya, bukan fokus kepada nilai hasilnya, tetapi usahanya sebesar apa dari anak itu ya. Sehingga anak-anak itu melihat nilai yang benar yang dikejar itu apa. Ya, usahanya maksimal. Di hadapan Tuhan pun kalau dia udah nilai usahanya 100%, Tuhan pun akan mengapresiasi itu ya. Karena Tuhan pun juga tidak melihat hasilnya yang penting, tapi usahanya. Nah, anak yang bisa melihat seperti itu, dia menjadi tidak perfeksionis ya. Dia tidak fokus kepada nilai yang utama, tapi fokus kepada yang benar, yaitu ada usaha yang maksimal dalam ujian di sekolah dan tugas-tugasnya. Oke, saya akan ini ya, saya lewat yang ini ya, yang kebiasaan yang berikutnya adalah menciptakan atmosfer yang menyemangati. Ya, bersyukur ya. Bersyukur itu sikap bersyukur ya. Ini atmosfer yang saya bersyukur untuk ya. Jadi anak-anak dilatih untuk mengucap syukur, mengapresiasi ya. Satu dengan yang lain, ada senyum, tawa, humor di rumah. Jadi rumah yang menyenangkan ini kalau ada banyak senyum ya, banyak tawa, banyak humor di rumah kita ya. Boleh menjadi rumah yang terang begitu buat anak-anak bisa menikmati bahkan kesalahannya pun mereka bisa menertawakan ya orang tua pun juga bisa menertawakan kesalahan-kesalahannya gitu ya. Lalu bicara dengan penuh kasih dengan hewan peliharaan ya ini dimasukkan juga. Saya bersyukur di rumah ini ada anjing ya, ada Shih Tzu, pemberian orang begitu ya. Dan itu anak-anak bisa bermain dengan mereka. Berikan pujian lebih banyak daripada koreksi. Nah, ini sangat baik ya. Kalau di rumah kita ada banyak pujian, apresiasi, puji secara terbuka ya di depan orang lain, tapi koreksi secara pribadi. Ini prinsip yang baik. Jangan sarkasme ya terhadap terhadap anak-anak kita itu karena dalam bahasa Yunani sarkasme itu artinya merobek daging. Ini tamparan emosional yang menurunkan harga diri anak secara instan ya. Diibaratkan itu makan es krim lalu dikasih cuka. Rasanya jadi nggak enak kan. Tidak peduli es krimnya itu mahal dan enak,
Karena cuka itu akan merusakkan rasanya ya. Jangan jadikan anak sebagai bahan lelucon ya. Jadi artinya mungkin orang tua itu maksudnya baik, tapi caranya salah ya dengan sarkasme, menyindir, merendahkan. Nah, harapan kita mempengaruhi anak kita ya. Jadi kalau anak kita ini diperlakukan dengan baik begitu ya. Wah, kamu adalah apa nih ya, guru besar atau ya artinya kita mengapresiasi dia. Kamu suatu hari kamu jadi orang yang hebat ya. Maka maka dia itu akan hmm, berlaku seperti itu ya. Suatu saat anak saya yang lulus SMP dia mendapatkan the best student ya karena nilainya dari semester 1 sampai semester 6 itu ranking 1 begitu. Lalu di dalam kalimat-kalimat penyampaian kan disuruh memberikan perkata ya, perkat memberikan sambutan atau perkataan. Lalu dia bisa memanggil di atas panggung ya, kami orang tua ikut mendampingi dia menyampaikan sambutannya itu. Dia bisa nyebutkan nama teman-temannya itu ya. Ini ya jadi hamba Tuhan, yang ini jadi bisnismen, yang ini jadi ya. Dia sebutkan nama teman-temannya ya. Jadi dia mengapresiasi nama teman-temannya begitu loh. Jadi artinya dia mau mengatakan jangan lihat masa sekarang aja sih yang artinya saya yang dapat penghargaan ini, tapi suatu hari kamu juga jadi orang-orang hebat begitu. Nah, itu suasananya menjadi lebih positif begitu ya. Jadi saya waktu lihat anak saya maju ke depan itu ya, anak-anak yang lain itu seperti berkecil hati begitu ya. Mereka nggak dapatkan apresiasi yang seperti itu ya. Ya karena kan setiap orang kan punya kemampuan masing-masing ya. Semua orang punya talenta masing-masing. Tidak semua orang bisa ranking 1, tidak semua orang bisa punya potensi yang seperti itu. Tapi dia apa ya dengan memberikan apresiasi kamu suatu hari itu bisa jadi orang yang seperti ini. Nah itu maksud saya begitu ya memperlakukan orang dengan pengharapan yang baik. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang tua sempurna, juga tidak ada anak yang sempurna ya. Ini kalau permainan pasti juga jatuh begitu kan. Jadi ada kegagalan-kegagalan. Saya pun juga demikian ya. Jadi yang penting adalah orang tua itu perlu menyediakan pernikahan yang baik ya. Pernikahan yang stabil. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, suami istri ini perlu mengasihi satu dengan yang lain. Itu kalau kita mengasihi anak-anak kita itu anak-anak kita suami mengasihi pasangannya. Pasangan menghormati suaminya itu. Jadi enggak anak-anak itu mendapatkan hal yang baik dari relasi yang baik dari orang tuanya. Kemudian kebiasaan kelima adalah kebiasaan untuk hidup sehat ya, hidup bahagia dan sehat ya. Apa? Menolong anak untuk punya sikap optimisme, sikap yang positif, cerah ya, melihat segala sesuatu dari sisi optimis yang realistis ya. Lalu belajar dari kegagalan, anak-anak boleh diizinkan gagal ya. Ya, karena anak saya itu nilainya bagus apa, ini saya ngomong sama dia, kalau kamu gagal, papa ikut merayakan loh ya. Karena saya ingin anak-anak saya bisa gagal ya, berani menerima kegagalan. Artinya ya kegagalan itu adalah bagian daripada kehidupan ya. Bapak Ibu yang sekarang seperti sekarang ini saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami berbagai kegagalan sehingga boleh mencapai seperti saat ini. Saya pun juga demikian. Menyediakan aktivitas yang anak itu mampu ya. Apakah anak itu pintar di musik, di olahraga, di akademis ya. Kita orang tua dukung. Karena anak yang sukses di satu bidang
itu memberikan kepercayaan diri yang baik buat dia ya. Kita bantu dia. Kalau karena anak yang tidak memiliki kemampuan sukses di aktivitas apa-apa itu harga dirinya dia terpukul ya. Meskipun kita perlu menanamkan ke anak-anak bahwa kamu berharga itu karena karya Yesus dan anggapan Allah, bukan prestasi atau anggapan orang lain. Untuk kita juga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di sini perlu punya penghargaan diri yang tinggi karena Yesus sudah mati buat kita dan dalam anggapan Allah kita berharga ya. Mungkin aja kita ini tidak berprestasi yang luar biasa ya, dalam anggapan orang lain kita ini mungkin gagal. Nggak usah peduli. Yang peduli adalah dalam anggapan Allah, Bapak Ibu semua, kita semua orang berharga di mata Tuhan. Dia udah beli dengan darahnya yang mahal dan di dalam anggapan Allah itu kita sangat berharga ya, karena Allah memandang Kristus ketika dia melihat kita ini ya, kita jadi orang yang benar, orang yang kudus di mata Allah Bapa ya. Usaha dan perbaikan adalah utama ya. Jadi anak-anak dilatih untuk berusaha perbaikan ya. Bukan kesempurnaan yang utama, tapi bagaimana ada perbaikan, perbaikan. Keterampilan sosial juga anak-anak perlu punya ya. Ya ini saya lompat Bapak Ibu ya. Penampilan yang rapi, penting ya. Tugas rumah tangga, partisipasi olahraga. eh, Lalu yang keenam, kebiasaan yang mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia ya, untuk pentingnya untuk mereka rutinitas pagi dan malam, tidur itu penting ya, usaha akademik yang konsisten. Lalu Bapak Ibu mengikuti pertemuan orang tua guru ya, boleh memperhatikan anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru itu mengenal anak ya. Kami di sekolah Kalam Kudus yang kami di Malang itu seringkali ada pertemuan orang tua guru ya. Kami hadir mendengarkan mereka, memberikan perhatian terhadap anak kita, membantu anak yang kurang berprestasi secara akademik ya. Ada jam malam. Oke ya. Saya lewatin yang ini eh, jelaskan anak tentang masalah seks ya. Bapak Ibu bisa terbuka masalah seks dengan anak-anak, bagaimana menolong mereka menghadapi stres, ya, kecemasan, depresi, godaan zat kimia, internet, media sosial. Menurut saya kita orang tua perlu bicara pada mereka ya. Lalu yang terakhir nomor 7 adalah kebiasaan yang menguatkan iman. Nah, sangat baik kalau orang kita Bapak Bapak Ibu boleh bertanya kepada anak-anak kita tentang kepastian mereka masuk surga bagaimana ya. Karena kita percaya Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada orang yang boleh menerima keselamatan kecuali melalui Kristus. Karena itu kita sangat penting bicarakan itu kepada mereka ya. Diskusi, dialog ya. Bapak Ibu juga perlu kuatkan iman Bapak Ibu ya. Apakah Bapak itu yakin ya Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan? Karena artinya apa di dunia ini kalau anak itu sukses, hebat, tapi matinya masuk binasa begitu ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah rela mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Yang mau percaya kepada Kristus diselamatkan, diampuni, memiliki Roh Kudus, memiliki hidup berkelimpahan rohani, dijadikan anaknya, kemenangan atas dosa, iblis dan maut, jadikan manusia baru ya. Semua itu dikasih free, gratis. Oke, lalu kemudian anak belajar bisa meminta maaf, memaafkan, rutin ke gereja untuk beribadah, dan sangat baik bisa melayani ya. Ada waktu mereka bisa berdoa, ada ibadah keluarga. Tujuan jangka panjangnya adalah didiklah orang muda menurut jalan ya yang seharusnya, maka dia tidak akan meninggalkan jalan itu di Amsal. Oke, ini apa namanya? Ini saya tutup. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, silakan kita saling memperlengkapi, saling memberkati dengan Bapak Ibu boleh menambahkan.
materi atau apa. Ini sebenarnya ada lagu yang saya ingin Bapak Ibu dengarkan. Ini adalah lagu ini dibuat pakai AI ya Bapak Ibu. Jadi saya dengarkan untuk kita istirahat dulu. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh bertanya kalau memang ada pertanyaan. Saya